Hai, balik lagi di RWPP Plot, sebuah legenda tentang iblis. Apakah mereka benar-benar ada? Ah, udah, nggak usah banyak bacot, langsung aja cekidot. Ini dia alur cerita anime Tougen Anki, episode 1. Ih, wibu. Dibuka dengan obrolan dua orang, di mana salah satu di antara mereka sedang berusaha melarang yang lainnya melakukan sesuatu. Dan saat itu diperlihatkanlah orang itu membawa seonggok bayi. Diceritakan pada zaman dahulu ada iblis yang kejam dan menakutkan. Mereka senang membantai manusia dan menghancurkan segalanya. Tapi ada satu orang yang berani melawan mereka. Dia bernama Momotaro. Dia mengalahkan banyak iblis, dan itu awal pertarungan Momotaro dan iblis. Hah? 聞いたのか。そうそう、退学だってよ。笑っちまうよな。 Kembali ke masa sekarang, diperlihatkan seorang anak muda bernama Shiki Ichinose yang sedang membicarakan dirinya. Di sana dia sedang menelpon soal dikeluarkan. Dilihat dari kamarnya banyak terpajang airsoft gun. Jadi bisa saja dia dikeluarkan dari tim airsoft gun. Saat selesai menelpon, seseorang masuk ke kamarnya dan langsung menghantam batok kepala Shiki. Dia adalah Tsuyoshi Ichinose. Dia adalah ayah dari Shiki. Tapi terlihat mereka tidak akur sama sekali. Rupanya di sini Shiki dikeluarkan dari sekolah, bukan tim airsoft gun. Sok tahu lu, Bang. Sok tahu lu. Iya, maaf dah. Oke, lanjut. まあ、いっか。に向かってうるせえバカだと。バカは言ってねえ。 Setelah saling ejek, suasana berubah menjadi dark. Karena ternyata Shiki adalah anak adopsi, bukan anak kandung. Suasana menjadi canggung. Tiba-tiba telepon berdering. Ternyata Ichinose mendapat pesanan bir. Ya, karena ayahnya punya toko alkohol. Saat ayahnya pergi mengantar pesanan, di sini Shiki bilang, "Anda yang memungut ke orang kaya." Syukur lu, Bang. Karena masih kesal, Shiki mencari hiburan dengan coba menembak sebuah papan target. Saat pelatuk ditekan, duar, sesuatu meledak. Tapi di luar, asap mengepul dan tiba-tiba benda aneh muncul dan menyeret Shiki keluar. Seseorang dengan epik muncul dari balik asap, tapi sebelum melakukan apapun, dia ditabrak mobil. Itu adalah Ichinose. Dia menyelamatkan Shiki, menyuruhnya cepat masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Shiki berdebat soal kenapa Ichinose menabrak orang itu. Tapi Ichinose bilang kalau orang itu belum mati. Shiki masih saja belum percaya. Lelah dengan perdebatan ini, akhirnya Ichinose mengungkapkan kalau Shiki adalah keturunan iblis dan orang tadi adalah keturunan Momotaro. Tiba-tiba serangan datang. Orang itu berhasil mengejar. Benda hitam menyelimuti mobil mereka. Terpaksa mereka harus berhenti. Belum lama keluar dari mobil, mobil itu pun meledak. なんなんだよ。シキ、ここから離れるぞ。シキ、シキ。 Ichinose baru sadar kalau Shiki menghilang. Lalu dia melihat benda hitam itu masuk ke sebuah gudang tua. Dia pun mengikutinya. Di dalam gudang itu, Shiki diikat oleh benda hitam. Orang berbaju putih itu, dia bernama Samidare Momoya. Setelah itu, bapaknya Shiki, si Ichinose datang menjelaskan kalau cerita Momotaro itu beneran ada dan konfliknya melawan iblis diturunkan ke generasinya. Jadilah para keturunan Momotaro membentuk agensi Momotaro untuk membasmi iblis. Ichinose lalu bersiap melawan Samidare. Samidare menyerang, melesat.
Tapi Ichinose sudah bersiap dengan pedang hitam besarnya. Itu adalah kemampuan unik para pemilik darah Momotaro. Dan terungkap jika Samidare adalah orang yang kita lihat di awal tadi. Dan Ichinose adalah mantan anggota agensi Momotaro. Nama aslinya Tsuyoshi Momogawara. Pertarungan mereka berlanjut. Jual beli baju celana maksudnya jual beli serangan terjadi. Dan saat serangan dari Ichinose, Samidare memasang kuda-kuda dan anjay, Samidare nge-ulti Ichinose. Ichinose tertebas. Tapi Ichinose belum mati. Samidare heran, kenapa tua bangka ini melindungi iblis segitunya. Ichinose lalu bilang, itu karena aku ayahnya. Bejir. Tapi Samidare muak dan akan membunuh Ichinose. Tiba-tiba Shiki yang melihat itu menjadi marah. Aura merah menyelimuti tubuhnya. Darah bercucuran. Tanduknya keluar. Dan saat Samidare melihat lagi, Shiki sudah menghilang. Tiba-tiba dari belakang sebuah senapan menodong dan Samidare diberondol peluru dan terlihat seonggok iblis. Itu adalah wujud asli dari Shiki. Iblis Shiki menyerang Samidare. Duel terjadi. Meski tangan Shiki sempat terpotong, tapi iblis Shiki bisa beregenerasi. Dan dari darah iblisnya, Shiki memanipulasi darahnya menjadi senjata api. Semua jenis senjata api. Samidare ditembaki, bahkan hampir terkena rudal Iran. Samidare berhasil menghindar, lalu dia menebas dengan kabut hitamnya dan dengan cepat Samidare terkena tendangan maut dari iblis Shiki. Samidare terpojok, kepalanya diinjak dan Shiki siap menembak. Gudang itu meledak seperti baru saja terjadi ledakan gas LPG. Dan sayangnya Samidare masih selamat meski dia terluka parah di wajah dan bahkan kehilangan satu tangannya. Shiki iblis terlihat lelah dan jatuh. Dia kembali ke wujud manusia dan hanya menyisakan tanduknya. Samidare memanfaatkan ini untuk menghabisi Shiki. Tapi yang terjadi adalah Ichinose mengorbankan dirinya. Dia kena tusuk dan Samidare juga kena tebas. Sementara di luar gudang sudah banyak warga sipil yang kepo karena ledakan tadi. Melihat keadaan kurang kondusif, Samidare memilih pergi. Tapi nasi sudah menjadi nasi goreng. Ichinose terkena tusukan dan lukanya fatal. Dia tumbang di pangkuan Shiki. Sebelum koit, Ichinose mengatakan agar Shiki menjadi lebih kuat agar dia bisa hidup bahagia. Tujuan Ichinose adalah agar iblis dan Momotaro bisa hidup berdampingan. Dan Ichinose pun almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan penuh rasa bersalah dan penyesalan, untuk pertama kalinya Shiki memanggil Ichinose dengan sebutan ayah. Bejir, siapa yang naruh bawang di sini, Bejir? Enchi shiro yo. Tosa. Lalu datanglah seseorang dengan sepatu roda. Saat Shiki menoleh, dia dipukul dan pingsan. Entah siapa dia. Di sisi lain terlihat apa ya nyebutnya, kayak mumi yang bicara soal kegagalan Samidare. Mereka bicara soal memusnahkan semua iblis yang bersembunyi di antara manusia. Di tempat lain, seseorang sedang menelpon. Rupanya yang ditelepon adalah orang yang membuat Shiki pingsan tadi. Mereka membicarakan soal ujian.
Dan diperlihatkan di sini selain Shiki ternyata ada beberapa iblis juga yang mirip Shiki. Dan episode ini selesai. Shiki terbangun di sebuah ruangan dengan kondisi terikat. Di sampingnya sudah ada seseorang yang sedang push up dengan satu tangan di atas payung. Dia adalah orang yang datang dan membuat Shiki pingsan. Dia bernama Mudano Naito. Dia adalah iblis juga. Naito menjelaskan jika sebelumnya ada agensi Momotaro, maka untuk melawannya dibuatlah agensi iblis. Naito mencari orang-orang yang kemampuan iblisnya bangkit, lalu akan menilai mereka layak atau tidak masuk agensi iblis. Saat Shiki dipersilahkan bertanya, dia malah mengamuk, ngomel-ngomel. Karena itu, Naito memutuskan untuk menggunakan cara lain untuk menilai Shiki, yaitu dengan cara Shiki dicekik dengan dasi. 使えるやつか否か Darahnya mulai bercucuran. Shiki pingsan. Tiba-tiba, darah yang keluar berubah bentuk dan menyerang Naito. Naito dengan cepat menghindar dan Shiki berubah ke mode mengamuk, yaitu mode iblisnya. Dan Naito diberondong peluru. Tapi Naito bisa selamat dan kita bisa melihat senjata iblis Naito, yaitu sebuah payung. Iblis Shiki lalu menyerang dan tamat. Belum deng. Shiki terbangun dalam wujud manusia. Naito sudah duduk di atas Shiki dengan kondisi sekitar yang hancur lebur. Karena merasa sudah kalah dan sadar Naito terlalu kuat, jadi Shiki coba merendah dengan bersujud dan memohon agar dia diangkat jadi bawahannya. Shiki ingin jadi kuat agar bisa membalas kematian ayahnya. Tapi Naito menolaknya karena Shiki tidak bisa mengendalikan darah iblisnya dan terus saja masuk ke mode iblis. Jadi saat ini Naito akan menghabisi Shiki. やつを野放しにできない Naito mengeluarkan sedikit darahnya dan merubahnya menjadi payung. Melihat itu, Shiki sadar akan sesuatu. Lalu dia berlari dan menggesekkan tangannya ke lantai sampai berdarah. Naito dengan santuy memanipulasi payungnya menjadi penuh duri sambil menerka-nerka apa yang akan dilakukan Naito. Naito melompat. Dia bertumbuh pada salah satu duri di payung Naito dan mengejutkan, Shiki berhasil memanipulasi darahnya menjadi senjata tanpa berubah ke mode mengamuk. Naito masih selamat dari tembakan itu. Naito menyadari jika Shiki sebenarnya masih dalam mode iblis, tapi Shiki berusaha menahannya. Naito lalu mengeluarkan jurus andalannya dan akan menghabisi Shiki. Tapi ajaibnya, Shiki berhasil menahan perubahan iblisnya. Rupanya Shiki bilang dia meniru cara yang dilakukan Naito saat memanipulasi darah iblis dengan berteriak pada otaknya dan tangannya untuk membuat senjata. Tapi sebenarnya itu adalah teori yang salah. Yang Naito lakukan adalah dengan menahan amukannya dan kendali dari rasionalitas dan hanya mengambil sedikit saja dari kekuatan iblisnya. Tapi yang dilakukan Shiki, dia tidak menggunakan akal rasionalnya, tapi memakai insting untuk mengendalikan darah iblisnya dengan cara memaksa. Naito mengakui itu memang cara yang kasar tapi kuat. Sekali lagi Shiki memohon untuk dijadikan bawahan, tapi Naito merubah payungnya. Dia tidak membunuh Shiki. Dia bilang akan menjadikan Shiki muridnya. Meski kebingungan apa yang dimaksud murid, Naito menjelaskan jika tempat mereka saat ini adalah sebuah pulau yang disebut Onigashima. Di tengah pulau ada sekolah untuk para iblis, yaitu Akademi Resetsu. Itu adalah sekolah militer untuk iblis.
untuk melawan agensi Momotaro. Dan kebetulan Naito adalah wali kelasnya. Sekarang sudah resmi jika Shiki menjadi murid di Akademi Resetsu, sekolah iblis. Setelah berganti baju, Naito bilang jika bukan cuma Shiki yang lulus, bahkan Shiki adalah yang kemampuannya paling rendah di antara yang lain. Gak banyak bacot, Naito langsung meluncur dengan sepatu roda dan bilang Shiki punya 15 detik untuk sampai di kelas. Jika telat, akan dikeluarkan. インタラするな。教室まで15秒で行くぞ。無理だよ無理だろ。そうか。じゃあ退学だな。無理かよ。 Setelah sampai di depan kelas, Shiki memikirkan bagaimana cara dia masuk. Dia ingin masuk dengan gaya. Nggak perlu basa-basi, Naito menendang pantat Shiki dan begitulah cara dia masuk ke kelas dengan hidung berdarah menghantam pintu. Karena mimisan, dia coba meminta tisu ke murid yang lain. Salah satu murid yang memakai masker bernama Jin Kogasaki. Bahkan dia sempat mengejek karena Jin tidak punya tanduk. Bilang kalau darah iblisnya belum bangkit. Taunya Jin menyembunyikannya dan Shiki lah yang belum bisa apa-apa. Jin bahkan mengejek Shiki jika hanya orang bodoh yang memamerkannya. あったりもできるんだぜ。こんなもん出してるやつはルーキー丸出しのバカだ。おい。 Perkataan itu membuat salah satu murid tersinggung karena dia juga menunjukkan tanduknya. Dia bernama Ikari Yaoroshi. Bahkan itu merambat ke murid lainnya seperti Kuina Sajaname, Juji Yusurabe, Homare Byobugaora, dan Rokuro Kiriyama. Mereka semua punya sifat yang berbeda. Shiki yang tak terima dihina oleh Jin menantangnya. Tapi tiba-tiba Naito datang dan membuat suasana kelas menjadi tenang. はい、見下してんだよ、花地君。おい、ここに遊びに来たわけじゃないよな。 Harusnya hari ini adalah pengenalan sekolah. Tapi Naito punya ide lain, yaitu main kejar-kejaran. Mereka akan main kejar-kejaran dengan Naito. Mereka harus kembali ke sekolah dalam 1 jam tanpa tertangkap oleh Naito. Jika tak sampai tepat waktu, akan dikeluarkan dari sekolah. Naito bilang ini adalah latihan. Jika lulus, mereka akan diletakkan di garis depan melawan agensi Momotaro. Naito tidak akan menggunakan darahnya, tapi para siswa bebas menggunakan kekuatannya masing-masing. Nanti kalau mereka mengamuk, baru Naito akan pakai darahnya. Jin lalu meremehkan dengan bilang, bagaimana jika Naito dibunuh nanti? Naito malah nantangin, coba aja sini. Ya sekiranya begitulah katanya. 使わないナメプして向かってくるならそうなるぞ。殺す気で構わない。もし殺せたら即卒業。 Shiki melihat ini sebagai kesempatan untuk langsung melawan Samidare. Para murid menjadi bersemangat, termasuk Shiki. Dan episode ini selesai. Dalam aturan sebelumnya, mereka harus sampai ke sekolah dalam waktu 1 jam. Sekarang Naito menambahkan, mereka juga perlu kembali ke sekolah dengan membawa sebuah bola, di mana bola itu ada 2. Jadi mereka harus bersaing untuk mendapatkan bola itu. Naito lalu melempar bola itu masuk ke hutan. ゴールするにはこれが必要だ。ああ、飛ぶな。 Setelah itu mereka dibagi jadi kelompok. Kelompok pertama berisi Byobugaora, Jin dan Shiki. Kelompok 2 Ikari dan Juji. Sisanya kelompok 3 Rokuro dan Kuina. Khusus kelompok 2 dan 3 akan memperebutkan 1 bola. Shiki sempat ogah satu kelompok sama Jin, tapi dia diancam akan dikeluarkan. Ya mau gak mau dia harus ikut. Byobugaora lalu malu-malu memperkenalkan diri ke Shiki. Dari Shiki yang seorang berandalan dari kecil, ini adalah pertama kalinya dia disapa sama cewek. Itu membuat Shiki jadi 邪魔にならないことを第一に。 謙虚かよ。 berbeda dengan Shiki. Jin hanya diam dengan cool. Itu membuat Byobugaora menangis karena merasa malu dan membuat kesalahan.
dan kelompok pertama memulai pertandingan. Yang Jin pikirkan bukanlah mendapatkan bola itu, tapi membunuh Naito agar dia langsung ditempatkan di pasukan khusus. Karena Jin punya tujuan untuk menemui seseorang. Tiba-tiba dari belakangnya Shiki akan memukulnya dengan kayu. Di sini Shiki kesal karena Jin meremehkan tujuannya. Tidak ada pilihan, Jin membuka maskernya dan buset, ternyata yang disembunyikan Jin di balik masker itu adalah wajah penuh jahitan. Bahkan tangannya juga penuh jahitan. Dan adegan paling gore dimulai. Jin dengan mudah merobek kulitnya dan mengeluarkan darah dan melakukan pelepasan gerhana darah. Jin menciptakan gergaji dari darahnya. Bukannya takut, Shiki malah menantang. Dia menggigit jarinya dan berteriak. Tapi tidak terjadi apa-apa. Shiki tidak bisa memanipulasi darahnya. Akhirnya Shiki mau tidak mau menggunakan sebatang ranting pohon sebagai senjata. Mereka berdua bertanding dan pohon-pohon tumbang ditebas gergaji darah Jin. Sementara itu, Byakugan sedang mencari mereka. Di samping itu, Naito juga sudah masuk ke hutan. Pertarungan Shiki versus Jin berlanjut. Shiki dihajar habis-habisan oleh Jin. Shiki benar-benar kesal sampai menangis karena dia tidak tahu cara menggunakan darahnya. Tapi Shiki masih bangkit. Jin yang kesal lalu menggunakan darahnya menciptakan gergaji raksasa ke arah Shiki. Tapi bertepatan dengan itu, Byakugan datang. Shiki yang melihat itu langsung menyelamatkan Byakugan. Byakugan selamat, tapi Shiki terluka di lengan. Byakugan yang melihat itu merasa bersalah. Dia terus meminta maaf sampai kekuatan darah iblisnya bangkit. Kekuatan darahnya menciptakan sebuah raksasa. Jin bahkan terkejut karena jumlah darah iblisnya sangat banyak. Sementara itu, Naito masih mengawasi sampai tiba-tiba datang seseorang yang ternyata adalah kepala sekolah iblis. Kepala sekolah mempertanyakan soal ujian ini. Dikatakan banyak iblis mati setiap tahun. Kebanyakan dari mereka masih kecil. Naito tetap pada pendiriannya. Kalau lu kuat, lu gak bakal mati. Ya udah, gitu aja. Kepala sekolahnya pergi gitu aja. Hey bro, watch your jet. Watch your jet, bro. Watch your jet. Di tempat pertarungan, Jin coba menyerang raksasa itu, tapi sia-sia. Bahkan Byakugan sendiri tidak bisa menghentikan raksasa itu, dan dia malah pingsan kehabisan darah. Darahnya seperti punya pikiran sendiri. Lalu raksasa itu menyemburkan darah yang banyak ke arah Shiki dan Jin, sampai membuat banjir darah. Tapi Shiki dan Jin masih hidup meski terluka parah. Shiki masih saja mencoba mengeluarkan kekuatan darahnya, tapi tetap tidak bisa. Dia malah jadi bulan-bulanan si raksasa. Berbeda dengan Jin, dia tidak mau menyerah. Dia maju dan menggunakan teknik darah iblisnya, tapi tangannya masih terasa sakit karena serangan raksasa tadi. Jin maju menyerang dengan brutal. Tujuannya adalah memotong kepala raksasa, tapi gagal. Raksasa itu melindungi lehernya. Shiki yang masih kesal, lalu dia menyadari bentuk kekuatan darah iblis Jin adalah pemotong gergaji. Byakugan menciptakan raksasa,
dan dia menyadari sesuatu. Jin yang sudah kewalahan akhirnya tak bisa berbuat banyak. Tapi ini saatnya Shiki berteriak, pelepasan gerhana darah. Shiki akhirnya berhasil menciptakan senjata dari darahnya. Shiki bersiap dan semua orang terkuaget-kuaget, termasuk Jin dan Naito. Bahkan tembakan Shiki merubah suhu dan cuaca yang menyebabkan hujan turun. Tapi karena serangan tadi begitu dahsyat, Shiki jadi kehilangan banyak darah dan lemas. Dia tidak bisa bergerak karena terlalu memaksakan diri. Tapi si bucin masih sempat-sempatnya mengkhawatirkan Shinjo Miyaura. Padahal kondisinya sendiri seperti itu. Tiba-tiba dari belakang Naito, Jin menyerang. Naito menangkis dengan payungnya. Tujuan Jin hanya satu, yaitu membunuh Naito agar dia cepat masuk ke pasukan iblis yang dia inginkan. Dia tidak peduli dengan teman-temannya. Maju lo sini, anak baru. Jin menyerang dengan membabi-babi dengan menciptakan gergaji di lengannya. Tapi Naito bertahan dengan payungnya. Bukan hanya digunakan bertahan, tapi payung itu bisa mengeluarkan bom asap untuk melakukan serangan kejutan. Terkejut. Dan benar saja, dengan adanya asap, Jin tidak bisa menebak arah serangan Naito. Naito menembak Jin dengan peluru karet. Naito mengincar tangan Jin yang sakit saat melawan raksasa. Naito menjaga jarak dari Jin, tapi Jin punya cara lain untuk bertarung, yaitu dengan melempar kopuan undian. Bukan, melempar mata gergaji darahnya. Tapi bukan Naito namanya kalau tidak punya cara. Dengan gagang payungnya, Naito menciptakan bom asap lagi. Lalu dengan satu pukulan di punggung, der, Jin langsung terpental. Jin langsung dilumpuhkan. Dengan payungnya lagi, Naito lalu membahas soal Jin yang ingin menemui ayahnya. Jin langsung kaget, kok orang tahu. Terungkap jika bapak Jin adalah seorang Momotaro. Ayahnya sudah menghabisi ibu dan adik Jin. Tujuan Jin hanya satu, yaitu makan bergizi gratis. Maksudnya membunuh ayahnya. Jin lalu bangkit, melepaskan diri dari jeratan payung Naito. Tapi sekali lagi, Naito membanting Jin dan KO. Gaki ga nani itten da? Selanjutnya Naito meminta pesawat sekolah untuk mengevakuasi Byobugaora dan Jin karena mereka sudah gugur. Sekarang tersisa Shiki. Dia hanya punya waktu 5 menit 30 detik untuk sampai sekolah. Apalagi satu bolanya dipegang oleh Naito. Tidak ada waktu mencari bola yang satu lagi. Shiki lalu pergi kabur. Lalu Naito mengejar. Tapi itu hanya rencana dari Shiki. Dia rupanya pura-pura kabur hanya untuk sembunyi dan kembali menemui Jin yang terikat. Shiki mau agar Jin bekerja sama dengannya. Jin menolak karena gengsi kalau bekerja sama dengan Shiki. Tapi Shiki meyakinkan dengan mengungkapkan kalau ayahnya juga Momotaro. 俺の親父も桃太郎だ。ただそれだけだ。いいから手を貸せ。断る。 Berganti ke Naito yang sedang mencari Shiki tapi tidak menemukannya. Nggak lama, si Shiki malah muncul sendiri. Di sini Shiki kesal dengan Jin. Naito lalu menghadang Shiki dengan mudah. Tapi ternyata Shiki kesal dengan Jin bukan karena ditolak kerjasama, tapi karena Shiki harus jadi umpan.
Jin datang dari atas, tapi Naito berhasil menghindar dari sergapan Jin. 偉そうなこと言ったんだ。しっかり決めろ。手を組 Salah besar. Karena Jin sudah bersiap dengan memegang batu yang diikat tali, dan tali itu langsung mengikat Naito. Tapi kekuatannya Naito masih lebih kuat, dan wush, Jin melempar mata gergajinya, membuat Naito hilang keseimbangan. Kesempatan untuk Shiki merebut bola itu dari Naito. Bola itu berhasil jatuh. Naito berpikir mereka pasti akan berebut bola itu, dan saat itulah Naito akan merebut bolanya lagi. Tapi ternyata Shiki malah menyuruh Jin mengambil bolanya dan lari ke sekolah. 争う隙に奪い返す。よっしゃー、早く取ってゴールしまえ。 Yang Shiki tidak tahu ini bukanlah kerja sama tim, tapi perorangan. Jadi Jin yang akan menang kalau sampai ke sekolah dengan bola itu. Sementara itu, Jin malah merasa bersalah dan lebih memilih kembali. Jin tidak sudi harus hutang budi. Dia akan memberikan bolanya kepada Shiki. Tapi sebelum itu terjadi, seekor hewan gemoy datang. Naito memberitahu kalau itu adalah Muku, si kurir komunikasi berkecepatan tinggi. Tugasnya mengantar pesan darurat. Rupanya ada keadaan darurat di mana pesannya berbunyi. Akhirnya Naito dan yang lain kembali ke titik awal menemui murid lainnya mengabarkan ada keadaan darurat. Segera mereka berangkat ke Kyoto. Kenapa harus mereka? Si kacamata bertanya. Karena kelas lain dan guru lain sedang tidak di sekolah dan mereka tidak akan bertarung. Mereka hanya akan membantu. Dan lagi, mereka akan menyamar menjadi murid sekolah agar tidak mencolok. Naito menjelaskan bahwa ada dua jenis unit Oni. Pertama, ada unit tempur bertugas bertarung di garis depan. Kedua, pendukung. Mereka membantu Oni yang hidup di antara manusia. Dan disitulah Shiki dan yang lain akan membantu. Shiki merasa apa-apaan ini. Tapi Naito meyakinkan jika Momotaro yang dicari Shiki tidak ada di Kyoto. Sama seperti Oni, agensi Momotaro juga punya cabang di setiap daerah. Dan diperlihatkan Momotaro yang akan mereka lawan. Dia terlihat berbahaya. Dan episode ini selesai. Akhirnya para siswa sampai di markas Oni cabang Kyoto. Jalan masuk ke markasnya ada di bawah sebuah restoran. Di sana ada seorang nenek tua yang menjaga pintu masuk. Di tempat lain telah terjadi pembantaian pasukan Kroco dari iblis yang dilakukan oleh dua orang Momotaro. Mereka adalah Tsubakiri Momomiya dan Yomogi Momokusa. Tsubakiri itu suka sekali melakukan penelitian kepada iblis. Dia suka bereksperimen. Bahkan dia menciptakan makhluk dari gabungan anjing, monyet, dan burung yang dia beri nama Ugly. Kayak kamu. Yang tidak mereka sadari, di sana masih ada bocil iblis SF yang sedang bersembunyi ketakutan. Bro pikir sudah aman, tapi bohong. Tsubakiri sudah tahu keberadaannya dan menangkap basah si bocil FF iblis. Tsubakiri berencana mau membawa anak iblis ini jadi bahan penelitiannya. Jadi Yomogi perlu menidurkannya alias ngegebukin si bocil biar pingsan.
Tapi saat digebukin, nggak sengaja setetes darah bocil iblis muncrat ke baju Tsubakiri. Itu membuat Tsubakiri kesal dan memukuli bocah iblis itu. Tsubakiri menunjukkan kekuatannya. Dia rupanya bisa mengendalikan mayat dengan kabut hitam Momotaronya. Dan si bocah iblis berakhir dengan digencet mayat-mayat iblis yang dikendalikan Tsubakiri. Kimi no oya wa iru no kana? Sementara itu, para siswa iblis, maksudnya siswa sekolah iblis Resetsu sudah sampai di markas iblis cabang Kyoto yang berada tepat di bawah kuil Ryudadera. Di sana ada seorang dokter bernama Kyoya Oirozanka. Orangnya heboh dan nyentrik. Dia adalah komandan unit pendukung markas Kyoto. Inilah tugas para murid untuk membantu unit pendukung. Tapi para murid menolak, apalagi setelah melihat kelakuan Kyoya. Tapi mau tidak mau, para murid harus menurut. 大きなのよイエーイ。無駄話はいい。は？先生前線に行くのかよ。連れてけよ。 Setelah berganti pakaian, para murid mendatangi tempat pasien dirawat. Salah satunya seorang pasien yang benar-benar parah. Kaki dan tangannya terpotong, paru-parunya rusak. Diperkirakan dia hanya punya waktu 3 menit untuk hidup. 肺も広範囲に負傷していて、あと3分が限界かと。 Tapi Kyoya mengatakan untuk tenang, karena dia tidak akan membiarkannya mati. Shiki menjadi pesimis, karena nih orang udah parah banget jir. Tapi Kyoya bilang, tenang aja, gue ini hebat tahu. Disinilah kemampuan dari Kyoya ditunjukkan. Sementara itu di garis pertempuran, Tsubakiri dan Yobogi sudah berhasil membantai komandan dan wakil komandan pasukan iblis. Di saat itulah Naito datang dan langsung menyerang dengan darah iblisnya. Tapi serangan itu dihindari dengan membuat mayat jadi tameng. Rupanya Tsubakiri sudah mengenal Naito sejak lama. 転生。しい顔だね。なんで京都に？ Kembali ke markas, di sana Kyoya sudah bersiap melakukan tugasnya. Dia disuntikkan dengan banyak darah. Lalu dia bertanya ke pasien, mau kaki atau tangan? Lalu si pasien bilang, mau tangan aja biar bisa meluk anaknya. Dan dimulailah. Darah Kyoya sangat berguna untuk meningkatkan penyembuhan iblis berkali-kali lipat. Tapi proses ini sangat menyakitkan untuk pasien. Pasien akan minum darah Kyoya. Benar saja, pasiennya jadi sangat kesakitan. Bahkan Shiki dan yang lain harus memegangi pasien biar nggak berontak. Tak lama, daging mulai tumbuh dari tangan pasien yang terpotong. Daging itu semakin lama semakin tumbuh dan boom, jadilah sepasang tangan. Bahkan paru-parunya yang rusak sembuh seketika. Inilah yang disebut regenerasi sel. Lalu Shiki bertanya, apa kakinya nggak bisa sekalian? Kyoya bilang, kalau dengan waktu dan bertahap mungkin bisa. Tapi kalau terlalu banyak memberi darah, tubuh pasien akan membuat antibodi untuk mengcounter darah Kyoya. Kalau sudah seperti itu, mau sebanyak apapun darah yang dimasukkan, regenerasinya tidak akan bekerja. Itulah kenapa pasien harus memilih bagian yang mau disembuhkan. Kyoya lalu memberikan kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, Mas Kyoya. Mereka yang bertarung di garis depan bisa melakukannya karena ada seorang di belakang yang menjaga mereka. Anjay, itulah tugas unit pendukung. Itu membuat Shiki dan yang lain jadi kagum dan memberi respect buat Kyoya. Mereka jadi bersemangat untuk membantu. Tapi sebelumnya, Kyoya meminta Shiki untuk melakukan pekerjaan lain. Dia meminta menjaga anak yang bernama Mei. Dia adalah anak yang terpisah dari orang tuanya yang belum ditemukan. 俺好き。メイって名前的に父ちゃん母ちゃんジブリ好きっしょ。 Awalnya Shiki kesulitan berbicara dengan Mei karena Mei hanya diam. Sampai Shiki membicarakan soal Ryudadera.
Mei menjadi tertarik. Mei tidak tahu apa itu karena dia tidak sekolah. Lalu tiba-tiba ada banyak pasien baru masuk. Ternyata salah satunya adalah orang tua dari Mei. Mei langsung shock dan sedih banget. Di medan pertempuran, Naito masih melawan Tsubakiri dan Yomogi. Kali ini Naito mengubah bentuk darahnya menjadi tombak. Tapi sebelumnya Tsubakiri bilang kalau apakah hadiahnya sudah sampai. Tsubakiri meninggalkan beberapa mayat iblis yang sudah diberikan bakteri hitam. Mayat ini nantinya akan dibawa ke markas iblis dan di sanalah Tsubakiri akan mengendalikan mereka. Dan salah dua mayat yang dikendalikan itu adalah orang tua Mei. Mayat bapak Mei tiba-tiba bangun dan mencekik Mei. Kyoya menyadari jika ini adalah ulah Tsubakiri. Kyoya akhirnya mengambil tindakan dengan cara, tapi sebelumnya dia meminta Shiki menutup mata Mei. Dan Kyoya langsung menusuk otak bapak Mei. Itu membuat kendalinya berhenti. Jadi caranya harus menghancurkan otak mayat yang dikendalikan. Bukan hanya bapaknya Mei, tapi semua mayat baru yang dibawa bangkit. Dan episode ini selesai. Naoto kaget dengan pengakuan Tsubakiri soal mayat-mayat yang dikendalikan sudah ada di markas. Di markas, mama dari Mei bangkit dan mencekik Shiki. Bukan hanya mama Mei, tapi semua mayat yang dibawa. Kyoya sampai disergap tak bisa menolong Shiki. Sementara si bocil Mei cuma bisa menangis. Sementara Shiki masih dicekik. Sampai akhirnya Shiki mengeluarkan sebuah pistol. Pistol itu diberikan oleh Naito karena Shiki belum bisa mengendalikan kekuatannya. Pistol itu berisi peluru yang dilapisi darah Shiki yang menjadi lebih kuat dari peluru biasa. Dengan terpaksa, Shiki harus menembak mamanya Mei. Dia juga membantu Kyoya yang kesulitan menghadapi mayat hidup. Di aula utama, para murid sedang menghadapi para mayat hidup. Mereka kesusahan karena nih mayat nggak mati-mati. Sampai akhirnya Shiki datang memberitahu kalau kelemahan mereka ada di kepala. Akhirnya mereka bertarung dengan epik. Di sini Shiki merasa marah karena harus membunuh rekannya sendiri, di mana pasti mereka berharga untuk seseorang. Sementara itu, Naito bersiap menyerang Tsubakiri dengan jurus tombak halilintar. Naito melesat dan cep. Lagi-lagi, Tsubakiri menggunakan mayat sebagai tameng. Di saat Naito lengah, Agri, si monster ciptaan Tsubakiri, menyerang Naito, tapi Naito bisa menghindar. Para iblis NPC mau membantu Naito, tapi gak usah, kalian cuma beban aja. Tapi Tsubakiri masih punya rencana. Yomogi lalu menggunakan kekuatannya, yaitu dia bisa membuat sebuah penghalang dari kabutnya. Penghalang ini hanya bisa dilewati jika Yomogi mengizinkannya. Naito dan iblis NPC terjebak dan Tsubakiri akan bebas mengacaukan markas. Tsubakiri sudah tahu di mana lokasi markas Kyoto melalui pelacak yang dipasang pada mayat yang dikirim ke sana. Belum puas, Yomogi memberi akses kepada Agli. Agli pun bisa masuk ke penghalang dan dia meledakkan diri. Terlihat Naito terbaring, entah mati atau masih hidup. Di markas, keadaan sudah kondusif, tapi Mama dan Papa Mei ikut mati. Shiki minta maaf kepada Mei, tapi Mei bilang
Nggak apa-apa kok. Mei bilang dia dan keluarganya selalu sembunyi dan kabur, makanya dia nggak sekolah. Padahal dia mau banget dapat MBG. Dia tahu hal ini akan terjadi. いつかこういう日が来ると思ってた。だから気にしなくていいよ。 Shiki menjadi emosi parah. Dia mempertanyakan siapa yang penjahatnya di sini. Bukankah harusnya Momotaro itu pahlawannya? Tapi kenapa jadi seperti ini? Setelah itu, Kiyoya mengajak Jin untuk pergi ke tempat kremasi mayat. Sementara itu di dalam markas, murid yang lain membersihkan para mayat. だったら俺は悪でいい。悪として英雄をぶっ潰してやる。 Di sana Ikari ngomel ngelihat Juji yang gak ngebantu sama sekali. Juji lalu bilang dia lagi mikir kalau tempat ini diserang artinya tempat ini sudah gak aman. Dan terungkaplah kemampuan dari Juji, yaitu pengintaian. Dia lalu menggunakan kekuatan darah iblisnya yang membentuk seperti radar. Kekuatannya bisa mendeteksi makhluk hidup dalam jangkauan 5 km. Setelah diperiksa, Juji mendapatkan sesuatu. Lalu diperlihatkan Tsubakiri yang sedang menelpon meminta unit Agli dikirim lagi. Dan ternyata mereka sudah sampai di pintu masuk markas. Bahkan mereka sudah membunuh nenek penjaga pintu masuk. Tsubakiri mendapatkan info soal iblis spesial. Ekspresi si Tsubakiri berubah setelah mengetahui nama iblis spesial itu. Dan iblis itu adalah Shiki Ichinose. Dia harus ditangkap hidup-hidup. Dan episode ini selesai. Shiki jadi buruan. Apa spesialnya dia? Kita akan tahu di episode selanjutnya. Pantengin terus RWPP Plot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.